Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kami datang kepada Tuhan hari ini membawa rasa syukur kami. Terima kasih buat anugerah, pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam semua cerita hidup kami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sekarang waktunya Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami, bantu kami untuk kami bisa paham, untuk kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan ajar kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita masuk pada minggu yang ketiga dan kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua sejenak kita mengingat masa-masa ketika kita sekolah dulu. Saya yakin kita yang pernah sekolah, kita pernah mengalami guru kita tiba-tiba bilang, keluarkan selembar kertas, kita hari ini ujian. Tentu ada sebagian anak atau sebagian siswa teman-teman kita yang dengan tenang dia mengeluarkan selembar kertas. Itu artinya dia sudah siap dengan ujian dadakan itu. Tapi ada juga pasti respon atau reaksi dari teman-teman siswa kita yang kemudian ada yang menggerutu, ada yang kesal, atau mungkin sebagian ada yang mulai langsung dengan secepat kilat berpikir bagaimana caranya nyontek nih. Kalau enggak dapat nilai yang jelek. Betul enggak? Ya, sesuatu yang datang secara tiba-tiba, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba seringkali sulit untuk kita terima. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita menjadi bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah demikianlah gambaran tentang kehidupan kita ketika kita sementara ada dalam sekolah kehidupan ini? Ada banyak ujian, ada banyak hal-hal yang tidak terduga yang datang dalam kehidupan kita. Ada sebagian orang yang siap, tapi ada sebagian besar orang yang pada kenyataannya mereka tidak siap dengan ujian yang datang secara tiba-tiba dalam hidup mereka. Kemudian kita mengerti begini, ada bahwa kenyataannya ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk menolak yang namanya ujian atau penderitaan dalam kehidupannya. Dan memang kita tidak bisa sangkali bahwa hampir semua orang pasti berusaha untuk menolak yang namanya ujian atau penderitaan dalam kehidupannya. Hampir semua orang berasumsi begini kan, bahwa ujian atau penderitaan itu hanya akan membuat kita mengalami kerugian. Tetapi pertanyaannya, benarkah ujian atau penderitaan dalam hidup itu hanya akan mendatangkan kerugian? Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembelajaran kita hari ini dengan tema bermegah dalam penderitaan. Kita buka dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, sampai di situ dulu. Pertama begini, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan kata bermegah. Bermegah itu artinya bangga. Bermegah itu artinya bersukacita. Nah, kalau kita lihat dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ada 4 hal yang Paulus coba sampaikan di mana kita akan bermegah untuk hal-hal ini. Yang pertama dikatakan begini di ayat pertama, 1, kita dibenarkan karena iman. Yang kedua, kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, yang ketiga, kita memperoleh jalan masuk atau akses kepada kasih karunia.
Yang keempat, kita akan menerima kemuliaan atau dimuliakan. Itu artinya di mana kita akan berada pada posisi terhormat atau menerima kehormatan. Nah, apakah hanya itu saja? Ternyata tidak. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika di ayat yang ketiga dikatakan begini kan. Dan bukan hanya itu saja. Artinya bukan hanya keempat hal itu saja yang akan membuat kita bersuka cita, membuat kita bangga, membuat kita bermegah. Karena ayat yang ketiga dibilang gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita atau dalam penderitaan kita. Nah, Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya pada waktu itu juga kepada kita hari ini, bahwa kita bangga, kita bersuka cita, kita bermegah bukan hanya karena kita dibenarkan oleh iman, bukan hanya karena kita hidup dalam damai dengan Allah. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang kemudian mendapatkan akses atau jalan masuk kepada kasih karunia. Kita bukan hanya berbangga dan bersuka cita karena kita menjadi orang-orang yang akan menerima kemuliaan Allah. Tapi Paulus bilang begini, kita akan bermegah di dalam kesengsaraan kita. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kita bersuka cita ketika kita ada dalam penderitaan? Karena realitanya begini, sudah barang tentu nggak ada seorang pun di antara kita yang ingin mengalami yang namanya penderitaan dalam hidup. Itu sebabnya semua kita bekerja begitu keras, tujuannya apa sih? Supaya kita tidak susah dalam hidup, bukan? Kita jaga pola makan, kita jaga kesehatan, kita bekerja keras kumpulin uang sebanyak-banyaknya, tujuannya apa? Supaya kita tidak susah. Tetapi masalahnya begini, realitanya adalah tidak pernah ada sejarahnya kehidupan kekristenan itu bebas dari yang namanya penderitaan. Kita seringkali berpikir bahwa penderitaan hanya akan mendatangkan kerugian, gak ada untungnya sama sekali. Pertanyaannya, benarkah penderitaan itu hanya mendatangkan kerugian buat hidup kita? Nah, ini yang nanti akan menjadi pembelajaran kita. Tapi dari Roma pasal 1, pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya mau coba rangkum begini. Mari kita pahami bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman. Kita kemudian hidup dalam damai. Posisi kita itu berdamai dengan Allah. Dan kemudian kita oleh iman, lewat karya Kristus, maka kemudian kita memperoleh akses untuk masuk kepada kasih karunia. Bahkan kemudian kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Tapi persoalannya adalah begini, ketika kita hidup dalam kasih karunia, dengar baik, kita menjadi orang yang berdiri di dalam kasih karunia. Berdiri itu berdiri tegak. Artinya kita ada dalam posisi ditopang. Siapa yang menopang kita? Kasih karunia. Ada kekuatan kasih karunia Allah yang menopang kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah begini. Saya sering katakan bahwa kasih karunia itu adalah pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Nah, apa yang mempengaruhi kita dalam cara kita berpikir adalah kebenaran firman. Nah, ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, artinya ketika kita hidup sebagai orang-orang yang terbiasa hidup merenungkan firman, sampai apa yang kita renungkan itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah nilai yang esensi dalam hidup kita, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang sangat sulit untuk dijatuhkan. Bahkan ketika badai hidup dan penderitaan itu datang, kita akan menjadi orang yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh penderitaan. Nah, tapi tahukah kita bahwa pengertian kasih karunia yang kedua adalah begini, pemberian Tuhan yang mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kita. Jadi ketika kita berdiri di dalam kasih karunia, maka percayalah, bahkan sekalipun penderitaan itu datang dalam hidup kita, maka selalu ada yang namanya pemberian Tuhan yang akan mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kita. Rasanya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah punya agenda supaya kita ini celaka dan binasa dalam hidup. Jadi ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam penderitaan, maka kita paham, bukan supaya kita menjadi celaka, tetapi dari penderitaan itu Tuhan mau mendatangkan atau memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan kita. Nah, mari kita pahami bahwa iman, kasih karunia, dan penderitaan itu adalah satu rangkaian utuh yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam hidup kita. Nah, apa itu kesengsaraan atau penderitaan? Pengertiannya adalah tekanan yang sangat hebat, tekanan yang begitu sangat berat yang menekan hidup kita.
seolah-olah sesuatu yang pada awalnya tebal, tetapi ketika dia mengalami penderitaan, maka penderitaan itu menekan begitu rupa, sehingga dari yang tebal itu menjadi tipis. Untuk menggambarkan betapa berat, betapa hebatnya tekanan di dalam sebuah penderitaan. Untuk pengertian itulah Paulus berkata kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Roma, kalau kamu menderita, ketika kamu harus berhadapan dengan kaisar, ketika kamu harus berhadapan dengan penderitaan, aniaya, bahkan kematian, Paulus bilang, bersukacitalah dan banggalah kamu ketika kamu harus masuk ke dalam itu. Jangan gentar kalau ternyata hidup kita ini bertemu dengan penderitaan. Jangan pernah berpikir bahwa kitalah orang-orang satu-satunya orang yang paling menderita dan paling susah dalam hidup ini. Enggak. Karena begini, setiap orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, percayalah, realita penderitaan itu akan datang dalam hidupnya. Buat semua orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, penderitaan itu akan menjadi bagian dalam cerita hidupnya. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita akan masuk ke dalam satu jalan yang namanya jalan penderitaan. Pelajari seluruh isi Alkitab, maka kita akan melihat fakta dan realita bagaimana orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup mereka penuh dengan warna-warna penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun hidupnya penuh dengan warna penderitaan. Lalu betulkah penderitaan itu tidak mendatangkan manfaat? Nah, penderitaan itu mendatangkan manfaat, penderitaan itu mendatangkan keuntungan. Nah, pertanyaannya sekarang apa keuntungannya? Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di bagian A tadi dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu artinya begini, sebuah kesabaran, bukan hanya sabar, tetapi sebuah kesabaran dalam jangka waktu yang sangat lama. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya, kita sering melihat, bahkan mungkin kita mengalami yang namanya penderitaan, persekusi, aniaya, tekanan. Atau mungkin hari-hari ini kita sementara menderita karena begini, karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu, seberat apapun penderitaan dalam hidup kita hari ini, saya tahu tidak mudah menjalaninya, hanya mudah untuk dikatakannya. Tapi izinkan saya bilang begini, jangan pernah menyerah. Bertahanlah, bertekunlah, sekalipun itu berat. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, salah satu hasil atau manfaat keuntungan dari penderitaan yang kita alami, satu, kita akan menjadi orang-orang yang tekun. Tekun itu bersabar, menunggu dalam jangka waktu yang lama. Bukankah menunggu itu sendiri merupakan sebuah penderitaan? Bapak Ibu pernah bikin janji dengan orang, tapi orangnya molornya setengah mati waktunya, dan kita harus nunggu 1 jam, 2 jam. Bukankah menunggu dalam waktu yang lama itu sebuah penderitaan tersendiri bagi kita? Coba kita renungkan sejenak, kita ingat kembali. Selama kita hidup, masa sih nggak ada doa kita yang dijawab sama Tuhan? Pasti kita pernah mengalami ketika kita berdoa dan kemudian Tuhan jawab doa kita dengan sangat cepat. Tapi sometimes kita pernah ngalamin waktu kita berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doa kita sampai lama banget. Tuhan tidak jawab doa kita. Ketika kita sementara ada dalam masa penantian, bertekunlah. Itulah manfaat, keuntungan dari penderitaan. Nah, yang kedua dikatakan begini, dan ketekunan, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Orang-orang yang tahan, orang-orang yang kuat, yang bisa bertahan dalam penderitaan, maka dia akan lahir, akan keluar sebagai orang-orang yang tekun. Tapi orang-orang yang tekun di dalam penderitaan, ketika penderitaan itu datang dan dia tetap bersabar, dia tetap bertekun, percayalah dia akan menjadi orang-orang yang punya tahan banting.
Orang yang bertekun di dalam penderitaan, dia akan menjadi orang yang punya daya juang luar biasa hebat. Dia akan punya daya tahan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Punya satu keteguhan hati yang tidak pernah mudah untuk digoyahkan. Keteguhan untuk apa? Untuk tetap berharap bahwa satu hari nanti Tuhan pasti tolong. Oke, hari ini Tuhan tidak tolong, tapi saya akan tetap bertahan, saya akan tetap berdiri dengan kokoh berdasarkan firman yang saya dapat. Karena saya tahu ada kekuatan kasih karunia yang menopang saya, karena itu saya putuskan untuk bertahan. Saya putuskan untuk berdiri. Kalau hari ini Tuhan tidak tolong, mungkin besok Tuhan tolong. Dan saya akan bertahan sekali lagi. Kalau besok Tuhan tidak tolong, besoknya lagi saya akan tetap bertahan. Mungkin besok lusa Tuhan akan tolong. Tapi yang jelas penderitaan itu sifatnya adalah sementara. Ketika kita memiliki pengharapan, namun pengharapan itu tak kunjung datang dalam hidup kita, bukankah seringkali keyakinan kita, kepercayaan kita mulai goyah? Bahkan kita mulai menyerah? Penderitaan itu cara terbaik untuk membentuk karakter kita. Bertahanlah, berjuanglah. Yang ketiga, dikatakan bahwa manfaat atau keuntungan dari penderitaan selain membuat kita menjadi orang-orang yang tekun, selain membuat kita menjadi orang-orang yang punya daya juang, tapi dikatakan begini, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Iman mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kalau kita runtut dari awal, iman mempertemukan kita dengan kasih karunia. Kasih karunia mempertemukan kita dengan penderitaan. Penderitaan mempertemukan kita dengan ketekunan. Ketekunan mempertemukan kita dengan tahan uji. Tahan uji mempertemukan kita dengan yang namanya pengharapan. Jika tidak ada penderitaan, maka tidak akan ada yang namanya ketekunan. Jika nggak ada ketekunan, maka nggak akan ada yang namanya tahan uji. Ketika tidak ada tahan uji, maka nggak akan pernah ada yang namanya pengharapan. Itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak tahan uji, kita akan menjadi orang-orang yang gampangan. Biasanya barang yang tahan uji itu mahal. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Ini manfaat yang ketiga. Pengharapan itu adalah keyakinan. Pengharapan itu adalah kepercayaan. Bahkan pengharapan itu adalah kesetiaan di dalam berharap. Ketika kita punya harapan, maka kita akan menantikan pengharapan itu dengan penuh kepercayaan. Kita akan menantikan pengharapan itu dengan penuh keyakinan. Bahkan kita menantikan pengharapan itu dengan penuh kesetiaan. Pengharapan itu kan erat kaitannya dengan apa yang kita percayai. Tetaplah berdiri teguh ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan. Percayalah, ada kekuatan kasih karunia yang menopang kita. Terakhir saya mau ajak kita coba buka Ibrani pasal 6 ayat 17-20. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saya mau dari Ibrani ini kita ingat, kita paham dua hal. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada pengharapan. Karena begini, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya apa? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak mungkin berubah. Kenyataan yang tidak mungkin berubah itu apa? Satu, Allah tidak mungkin berdusta. Kedua, kita akan mendapatkan atau beroleh dorongan yang kuat untuk apa? Untuk menjangkau apa yang menjadi pengharapan kita. Sampai kapan? Sampai pengharapan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman
bagi jiwa. Bapak Ibu tahu kenapa ada orang-orang yang kemudian mengalami depresi yang hebat, bahkan kemudian mengalami gangguan jiwa? Satu saja, ketika orang tidak lagi punya harapan dalam hidupnya. Selesai. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pengharapan itu jangkar. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi, kalau kita tidak punya pengharapan, jiwa kita nggak akan kuat. Kalau kita nggak berpegang teguh pada pengharapan, jiwa kita nggak akan aman. Mari kita hidup dalam iman, dan izinkan iman itu mempertemukan kita dengan kasih karunia. Percayalah kasih karunia itu yang akan menopang hidup kita. Sekalipun kasih karunia itu akan membawa kita bertemu dengan yang namanya penderitaan, percayalah kekuatan kasih karunia itu lebih dari cukup untuk menopang kita. Untuk kita tetap berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh, dan sangat sulit untuk dijatuhkan. Tujuannya jelas, supaya satu hari nanti kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang tekun. Kita dikenal sebagai orang-orang yang tahan uji. Dan kemudian kita dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan itu penting bagi jiwa kita. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami seharusnya menjadi orang-orang yang bukan hanya bermegah oleh karena kami dibenarkan karena iman. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang bermegah karena kami ada dalam posisi diperdamaikan dengan Allah. Seharusnya kami bukan hanya menjadi orang-orang yang bermegah karena kami memperoleh akses untuk kami masuk kepada kasih karunia. Kami bukan hanya bermegah karena satu hari nanti kami akan menerima kemuliaan. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam realita hidup kami, seharusnya sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan Tuhan, yang hidup di dalam iman, yang hidup di dalam kasih karunia, seharusnya kami tahu, kami pun pantas untuk bermegah, bahkan ketika ada di dalam penderitaan. Karena kami tahu, penderitaan yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan manfaat. Penderitaan yang Tuhan izinkan, itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Kami berdoa supaya satu hari nanti, Tuhan mendapati kami sebagai orang-orang yang terbukti hidup atau memiliki ketekunan. Tuhan melihat kami sebagai orang-orang yang tahan uji, dan Tuhan melihat kami adalah orang-orang yang tetap hidup di dalam pengharapan kami. Tuhan memberkati setiap kami, hanya untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.